Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan menjalankan tugas kami yaitu mewawancara IRT atau RW setempat guna mengetahui kriminalitas dan kemiskinan yang ada di tempat sekitarnya. Pengertian apa itu kriminalitas dan kemiskinan akan disampaikan oleh Laura. Nah, jadi saya akan menjelaskannya. Jadi, perbedaan kejahatan dan kriminal. Jika kejahatan merupakan perbuatan yang merugikan orang dan belum tentu melanggar hukum. Sedangkan tindakan kriminal adalah tindakan yang sudah pasti melanggar hukum. Apapun bentuk kejahatan dan kriminal tentu harus diberi hukuman setimpal, karena para pelaku telah merusak keteraturan sosial di lingkungannya. Dampak yang paling parah ialah korban akan mengalami trauma dalam waktu yang lama dan bahkan seumur hidup bisa menderita. Dukungan dari keluarga, teman, dan lingkungan akan sangat membantu pemulihan korban. Selanjutnya adalah kemiskinan. Kemiskinan atau miskin adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan. Berikut adalah video wawancara RT-nya. Selamat tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami murid dari SMA Negeri 14 Pekanbaru. Tujuan kami ke sini ingin mewawancarai Bapak tentang kriminalitas dan kasus kemiskinan yang ada di tempat sekitar Bapak. Yang pertanyaannya akan disampaikan oleh Laura. Kepada Laura dipersilakan. Kami ingin bertanya. Yang pertama itu kami izin bertanya, nama Bapak siapa? Nama Bapak Slamet Santoso, Ketua RT 02 RW 02 Kelurahan Maratu. Yang pertama kami ingin bertanya, apakah ada orang yang kurang mampu di sekitar RT Bapak? Ada beberapa orang, kira-kira ada 10 orang yang kurang mampu di daerah sekitar RT 02 ini, yang sering mendapat bantuan dari baik dari pemerintah maupun dari warga sekitar RT 02 yang mampu. Nah, bantuannya berupa apa, Pak? Kalau dari pemerintah biasanya ada beberapa bantuan, kadang ada yang masuk daftar berupa paket sembako, ada juga yang berupa uang tunai. Itu sudah ada aturannya di dalam pemerintah. Apakah orang yang kurang mampu itu mempunyai kartu PHK atau program keluarga harapan? Ada, setiap masyarakat yang ada di RT 02 itu ada terbagi dua memang. Satu ada yang mendapat PKH, kalau yang mendapat PKH tidak mendapat lagi program yang bantuan non tunai itu langsung. Nah, itu ada juga yang langsung mendapatkan bantuan berupa uang tunai yang sekitar biasanya 100.000 per bulannya, per 3 bulan. Apakah orang yang kurang mampu itu berasal dari tempat penduduk atau orang pendatang? Sesuai data, sebagian ada yang dari pendatang, ada juga yang orang asli dari RT 02 sini yang udah menetap lama di sini ada juga. Apakah ada kasus kriminal di sekitar sini? Kalau ada, kasusnya apa? Kriminal sesuai dengan kita kan ada ini ronda yang kita adakan tiap malam. Ada juga beberapa penemuan kasus seperti narkoba, ada juga sebagian tidak tertangkap dan sudah dipidanakan. Ada juga kelakuan-kelakuan yang menggunakan narkoba itu masih ada juga, pencurian ada juga. Kalau ada, bagaimana cara mengatasi dan penanganan pada kasus tersebut? Yaitu penanganannya kita kalau kasus seperti pencurian kita kadang ada ronda. Nah itu kalau udah ada bukti dan saksi yang bisa memberatkan tersangkanya itu langsung kita proses, langsung kita hubungin kepolisian biasanya gitu.
Baiklah, sekian pertanyaan dari kelompok kami. Atas waktu yang Bapak berikan kepada kami ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Kami akhiri dengan ucapan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fajrina Casani. Sekarang saya sedang bersama dengan mantan kriminalitas yang akan saya wawancarai. Nah, pertama, kalau boleh tahu nama Bapak siapa? John. Panggilan aja John. John. Oke. Kejahatan kriminal apa yang Bapak lakukan? Ya. Pemakai ya. Bapak memakai. Penyalahguna narkotika. Kalau boleh tahu Bapak memakainya pada umur berapa, Pak? Ya mulai remaja ya. Mulai dari 16 tahun sampai usia 31. Mengapa Bapak ingin memakai narkoba tersebut? Ya dulunya baru lingkungan coba-coba, akhirnya jenis narkotika itu banyak, mulai dari dulu ganja sampai sabu-sabu yang sangat terkenal di era sekarang. Tapi semua itu sudah saya lupakan. Saya sudah mengurangi, sampai sekarang saya sudah bertobat tidak lagi menggunakan narkotika. Karena saya juga sudah berkeluarga, sudah punya anak, dan saya sudah mulai berpikir menjadi seorang ayah yang baik seperti apa. Itu aja. Kalau boleh tahu Bapak menggunakannya karena faktor lingkungan atau apa, Pak? Ya kalau dulu sih sebenarnya lingkungan, tapi sesudah kita merajalela dengan narkoba itu bukan lingkungan lagi, sudah jadi pecandu. Jadi untuk merubah pecandu ini memang sangat berat, susah sekali. Kalau bukan karena niat kita, nggak bisa juga. Tapi semuanya itu pasti karena ada keterpurukan. Keterpurukan itulah yang membuat kita menjadi berubah. Ya inilah salah satunya. Kita sudah punya anak, ya bisa bermanja-manja dengan anak. Tapi kalau kita menggunakan itu nggak ada, hilang semua. Narkotika itu yang membuat kita jadi beringas, melakukan apa saja sesuka hati kita. Kalau Bapak, bagaimana membuat Bapak ingin berubah gitu? Bagaimana cara Bapak melakukannya agar Bapak berubah? Ya paling pertama ya ingatlah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu. Kalau sudah kita ingat, kita lakukan sholat, disitulah nanti terbuka hati kita untuk menjalankan perintah yang baik. Bagaimana cara hidup yang baik, kita menyadari semua kesalahan kita yang dulunya kita selalu meninggalkan sholat, tidak pernah. Jadi sesudah kita melakukan beribadah, ingat dengan keluarga. Sudah sana dulu. Sana dulu, sama-sama di sana. Bagaimana tadi? Nah, kita intinya niat ada. Kalau tidak ada niat, cuma itu aja. Ya, tapi kalau kita untuk bisa melakukan itu, ya coba kita renungi dulu hidup kita. Selama yang kita perbuat tidak baik itu harus kita renungkan. Dan kita berpikir untuk ke depan, jangan ke belakang lagi. Kalau kita berpikir ke belakang lagi, bakal kita kembali lagi seperti itu. Kuncinya itu ada niat. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih atas sama-sama. waktunya. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Ibu Elidawati, Ibu di sini pendatang atau pendatang, Bu? pendatang. Pernah dapat bantuan PKH enggak, Bu? Nah, Itu bantuannya berupa apa kalau saya boleh tahu? berupa beras, sembako, dan duit. Oh, itu ya, Bu. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian hasil presentasi wawancara dari kelompok kami. Bila ada kekurangan ataupun kesalahan, kami tidak perlu meminta maaf. Karena apa? Karena perempuan selalu benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.